Laporan kegiatan 7, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan kerja manusia yang disusun secara sederhana. Contohnya tang, pinset, obeng, palu, dan gunting. Adapun macam-macam pesawat sederhana, yang pertama ada tuas atau pengungkit. Dengan menggunakan tuas, kita dapat menggeser atau mengungkit benda berat dengan mudah. Pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, yang titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, pencabut paku, timbangan, dan gunting. Yang kedua, pengungkit jenis kedua, yang titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya gerobak, pembuka kaleng, dan pemecah biji. Yang ketiga, pengungkit jenis ketiga, yang titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya lengan, sekop, dan pinset. Yang kedua adalah bidang miring, merupakan suatu alat atau bidang yang permukaannya miring. Contohnya pisau, pahat, sekrup, paku, kapak, baut. Keuntungan menggunakan bidang miring adalah memperkecil gaya yang diperlukan. Keuntungan menggunakan bidang miring adalah memperkecil gaya yang diperlukan. Kedudukan bidang miring adalah jarak tempuh menjadi lebih jauh. Yang selanjutnya adalah katrol. Katrol merupakan alat sederhana yang menggunakan roda beralur dan tali pada roda diberikan tali yang dimasukkan ke dalam alur roda. Menurut penggunaannya, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada katrol tetap yang memiliki posisi selalu tetap ketika digunakan. Contohnya adalah penggerak timba di sumur. Yang kedua adalah katrol bebas, katrol yang berubah posisi ketika digunakan. Contoh, katrol untuk mengangkat adonan semen sampai ke lantai atas dalam pembangunan. Yang ketiga ada katrol majemuk, yaitu perpaduan katrol bergerak dan tetap. Yang keempat ada roda berporos. Rodanya dihubungkan dengan poros. Saat roda berputar, maka poros ikut berputar. Contohnya roda ban motor dan setir mobil. Laporan kegiatan 8, cahaya dan indera penglihatan. Sifat-sifat cahaya yang pertama adalah A. Cahaya dapat merambat lurus. Ketika lubang pada masing-masing karton atau papan dalam satu garis lurus, maka cahaya lilin akan nampak dari belakang lubang C. Sedangkan jika pada layar B digeser sehingga lubang tidak berada pada garis lurus, maka cahaya lilin pun tidak akan terlihat. Maka cahaya lilin akan terlihat apabila lubang segaris lurus. B. Benda tembus cahaya dan benda yang tidak tembus cahaya. Cahaya akan tetap tembus pandang ketika diletakkan plastik bening di depannya, dan cahaya semakin redup atau samar jika diletakkan kertas HVS di depan cahaya, serta cahaya tidak menembus apabila diletakkan karton di depan senter. C. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna atau pelangi. Cahaya matahari yang dipantulkan melalui cermin yang berada dalam air ke tembok akan terbentuk warna seperti pelangi. D. Reaksi pada pupil mata. Ketika praktikan menghadap ke tempat terang, mata pupil akan mengecil. Mata yang semula ditutup ketika dibuka, juga pupilnya akan mengecil. Ketika mata praktikan disinari senter, maka pupilnya akan mengecil. Ketika praktikan berada di tempat yang redup, maka pupil praktikan akan membesar. Laporan kegiatan 9, klasifikasi materi. Sifat benda padat, cair, dan gas. Pada kegiatan 1 yaitu membuktikan benda padat. Yang terjadi pada plastisin tersebut yaitu ada lekuan atau plastisin akan berubah bentuknya karena batu tersebut memiliki berat atau massa sehingga jika dijatuhkan dan mengenai plastisin, plastisin akan mendapat tekanan dari batu dan berubah bentuk. Pada kegiatan 2 yaitu pembuktian benda padat, yang terjadi adalah air akan tumpah karena batu memiliki massa dan menempati ruangan, sehingga jika batu tersebut dimasukkan ke dalam wadah air penuh, air tersebut akan tumpah karena sebagian tempat terganti oleh batu. Yang selanjutnya adalah pembuktian pada benda cair. Pada kegiatan 1, air akan terasa lebih berat karena gas memiliki massa.
Dan gas memiliki sifat dapat menekan atau gas memiliki tekanan sehingga apabila gas tersebut ditekankan ke air maka akan terasa berat. Pada kegiatan 2 yaitu pada saat menarik gelas terasa berat dan air yang ada di baskom seakan-akan ikut tertarik dalam gelas tersebut. Pada kegiatan 2 yaitu saat dibalik air tidak tumpah karena air yang ada di dalam gelas tanpa udara. Tekanan udara dari luar gelas lebih besar daripada tekanan air dalam gelas, sehingga menahan karton tetap di tempat dan menempel pada mulut gelas. Tetapi ketika horizontal, air akan tumpah. Yang selanjutnya adalah pembuktian pada benda gas. Pada kegiatan 1, yang terjadi adalah berat menjadi tidak seimbang karena sifat gas memiliki massa sehingga lebih berat bal yang tidak meletus. Pada kegiatan 2, yaitu yang terjadi adalah uap gas yang masih ada di dalam kaleng akan menjadi cair atau mengembun. Itu disebabkan karena adanya perubahan suhu yang mendadak. Yang selanjutnya yaitu memahami perubahan fisika. Perubahan fisika terdiri dari perubahan benda padat menjadi gas, benda cair menjadi gas, benda cair menjadi padat, benda padat menjadi cair, benda gas menjadi padat, dan benda gas menjadi cair. Adapun dalam pengamatan ini, yang pertama adalah kapur barus, yaitu mula-mula kapur barus adalah benda padat yang kemudian menjadi gas. Yang kedua adalah minyak kayu putih yang mula-mula bersifat cair dan kemudian berubah menjadi gas. Yang ketiga adalah air, yaitu mula-mula bersifat cair dan kemudian menjadi padat. Yang selanjutnya yaitu mengamati perubahan kimia, di mana kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Itu berarti kertas yang sudah dibakar tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pada saat pembakaran terjadi reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Reaksi pembakaran ini biasa disebut reaksi oksidasi. Laporan kegiatan 10, magnet dan listrik. Pada percobaan listrik statis, ditarik kesimpulan bahwa penggaris dan balon apabila digosokkan ke rambut dengan waktu yang lumayan lama akan memiliki muatan listrik sehingga dapat menarik kertas kecil. Tetapi muatan listrik yang ada pada penggaris dan balon sangat sedikit dan bersifat sementara. Pada percobaan konduktor dan isolator dapat ditarik kesimpulan bahwa batang plastik merupakan bahan isolator, karet gelang merupakan bahan isolator, kawat adalah bahan konduktor, kawat tembaga adalah bahan konduktor, dan kabel adalah bahan konduktor. Dan pada rangkaian listrik seri dan paralel. Pada rangkaian seri, apabila saklar dihubungkan maka semua lampu menyala. Sedangkan pada rangkaian paralel, ketika saklar dihubungkan adalah hanya lampu yang saklarnya dihubungkan saja yang menyala. Mengenai terang cahaya lampu, pada rangkaian seri lampu akan sedikit redup, sedangkan pada rangkaian paralel lampu akan lebih terang. Penyebab lampu redup pada rangkaian seri yaitu hambatannya semakin besar dan arus listrik mengecil. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu lebih terang karena hambatan tidak besar karena tidak membagi tegangan dengan lampu lain. Lalu, yang terjadi jika salah satu lampu dicabut, pada rangkaian seri, lampu yang lain akan mati semua. Sedangkan pada rangkaian paralel, lampu yang lain akan tetap hidup.